Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa, alhamdulillah kita dapat jumpa. Mudah-mudahan kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat menjalankan kewajiban kita yaitu ibadah Ramadan ini dengan secara baik dan sempurna. Pada kesempatan ini mari kita sejenak berbicara tentang Ramadan adalah syahrul Al-Qur'an. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran dan banyak lagi nama-nama yang lainnya, istilah-istilah lain. Terkait dengan itu, maka pada kesempatan ini mari kita sejenak mengkaji ulang tentang ada 5 hal perintah Allah Subhanahu wa taala paling tidak terhadap perlakuan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran ini untuk dibaca, tilawah. Yang kedua, untuk ditadaburi. Yang ketiga, untuk dihafalkan. Yang keempat, untuk diamalkan. Dan kemudian yang kelima adalah untuk didakwahkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianugerahi Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke dunia ini dengan cara sekaligus. Sementara ujungnya Al-Quran ini disampaikan secara berangsur-angsur melalui Rasulullah SAW kepada umatnya selama 23 tahun. Kita bersyukur bahwa kita dianugerahi Al-Quran. Ikhtiar kita maka dengan hati, lisan, perbuatan kita bahwa untuk mengintensifkan dalam kaitan kajian kita Al-Quran, paling tidak ada istilah, katakanlah itu 5T. Tahsin, membaca. Tahfiz, menghafal. Tafsir, mengkaji. Tafhim, memahami. Dan tadabbur, menghayati. Jadi Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita selalu baca. Harus kita ujungnya mau tidak mau Al-Quran ini dibaca dengan tilawah kita. Bacaan yang ujungnya bermuara di tartilnya. Tartib. Yang ujungnya karena Al-Quran ini diturunkan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, kita kenal itu, maka kita akan kenal dengan tartibul ayat dan tartibus surah. Kemudian Al-Quran ini ujungnya harus dihafal, tahfiz. Kenapa harus dihafal? Sebab kalau kita sholat, ya kita harus membaca ayat Al-Quran. Dan tidak boleh kita sholat membaca selain bahasa Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada ayat-ayat Quran. Zikir kita di sana, innani anallah la ilaha ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Jadi dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, jadi puncaknya zikrullah kita adalah di salat. Dan di salat itu kita baca Al-Quran. Sebab waktu ditanya kepada Siti Aisyah, apa zikirnya Rasulullah? Karena Rasulullah SAW yazkurullah kulla ayani. Waktu ditanya apa bacaannya, ya zikirnya qiraatul Quran. Jadi di sini pentingnya kita bisa menghafal yang namanya ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian tafsir, bagaimana kita
dapat mengkaji agar kita bisa memahaminya. Ya, sebelum memahaminya maka kita baca dari penafsirannya. Agar dari penafsiran itu menuju kepada pemahaman kita yang ujungnya apa yang kita lakukan kalau bacaan kita dibawa ke sholat, maka sholat kita bisa membuahkan yang namanya khusyuk. Sebab sholat kita harus khusyuk. Kemudian tafhim, memahami. Bagaimana Al-Quran ini jangan sampai hanya sekedar menjadi maklumat. Ya, tidak cukup sebagai maklumat, tapi bagaimana Al-Quran ini supaya dipahami. Sehingga wasiat takwa, wasiat-wasiat yang lain, kemudian pernyataan salawat dan semacamnya, itu dipahami secara bukan dengan maklumat yang keliru, tapi maklumat yang ujungnya bermuara di maklumat yang benar yang kita pahami. Sehingga kita paham betul pada saat khutbah Jumat ada wasiat takwa. Kita paham bahwa wasiat takwa itu adalah bagaimana supaya wasiat itu bukan hanya sekedar maklumat yang hanya menjadi persyaratan, tapi wasiat takwa itu sampai kepada jamaah dan sampai kepada keluarga kita yang ada di rumah. Dan yang tidak kurang pentingnya juga tadabbur. Bagaimana yang namanya Al-Quran ini terhayati. Kita sering mendengar kalau anak-anak kita bersekolah ada tapakur dan tadabbur. Tapakur itu kaitannya dengan berpikir, melihat alam semesta. Kalau tadabbur lebih kepada menghayati. Ya, artinya menghayati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita sadar bahwa tidak ada satu kitab suci yang bisa dibaca dengan dihafal kemudian dibaca dengan bacaan yang sangat menyenangkan, artinya enak untuk didengar sementara tidak mempergunakan musik, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang orang-orang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Ya, artinya orang-orang yang dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya dengan Al-Quran ini kita bisa sukses, diberi syafaat oleh Rasulullah SAW bersama-sama dengan orang-orang yang memperoleh kenikmatan, para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.